firman Tuhan ini, jemaat Tuhan yang terkasih, siapa sih orang yang mau bersuka cita, dia menderita karena orang lain? Nah, pasti tidak ada yang mau kita ini menderita demi orang lain. Dan yang menderita itu bersuka cita. Ini cuma Rasul Paulus yang dipanggil Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Yang dulunya Rasul Paulus ini adalah orang Yahudi yang sering mengejar murid-murid Yesus untuk dibunuh. Tetapi karena Tuhan menangkapnya dan memanggil dia untuk menjadi rasulnya, walaupun banyak sekali pergumulan yang dihadapinya, tapi dia bersedia, ya, bersedia memberitakan Injil dan mau menderita untuk keselamatan yang akan disampaikannya itu, yaitu untuk jemaat, supaya jemaat juga mendapatkan keselamatan yang percaya kepada Kristus. Nah, inilah maksudnya mau dikatakan Rasul Paulus dalam kitab Kolose ini, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Nah, aku bersuka cita boleh menderita karena kamu. Nah, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi tubuh Kristus itu adalah jemaat. Kita ini adalah tubuh Kristus. Maka Rasul Paulus rela menderita supaya tubuh Kristus itu tumbuh dalam iman dan berpengharapan kepada Kristus Tuhan. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan sumber keselamatan itu adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan kekuatan dan melalui kasih-Nya kita diselamatkan, yaitu dia mau rela mati demi keselamatan umat manusia. Tidak ada orang yang mau mati untuk sesamanya. Tidak ada orang yang mau menderita untuk sesamanya. Tapi Rasul Paulus mengikuti penderitaan Tuhan Yesus. Dia rela mati untuk keselamatan umat percaya, ya, supaya orang yang mendengar firman itu bisa selamat. Nah, dan Yesus datang juga menyelamatkan kita. Dan dialah keselamatan itu. Tanpa dia tidak ada keselamatan. Nah, itu bisa kita sering baca dalam Yohanes 14 ayat 6 itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Yesuslah jalan keselamatan dan hidup. Dan tidak ada yang sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Yesus. Jadi sumber keselamatan itu adalah Yesus. Yang disalibkan itu untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dia memberi harapan hidup yang lebih baik. Dan hidup kekal kepada kita semua. Yaitu tubuh Kristus. Jemaat Kristus. Nah, itu pertama. Dan yang kedua, apa dikatakan Rasul Paulus? Harus ada pengharapan hidup. Nah, pengharapan hidup itu, ya, harus didasarkan iman kita kepada Tuhan. Dalam bahasa Bataknya, ikon adong do pakirimu nama ngolu siana porsion halak Kristen. Pakirimu nama ngolu aduan rakdot ibana di surga sonangani. Amin. Ya, kalau saya selalu tanya orang sebelum pendeta, ya, apa tujuanmu, ya, untuk menjadi pendeta, katanya gitu. Saya bilang, saya punya pengharapan. Kelak saya nanti beritakan Injil bisa sampai ke tengah-tengah umat manusia, dan kelak juga saya akan bersama dengan Bapa di sorga. Jadi pengharapan saya kelak bersama Bapa di sorga. Nah, itu pengharapan kita juga, ya. Nah, adong pak kirim nama ngulu haduan molonga matua dulu kau manang made tondiku monang rabdo Tuhan di surga sonangani. Amin. Nah, itu pakirimon. Nah, itu pengharapan kita. Jadi pengharapan dalam hidup kita, ya, adalah kekuatan kita sendiri berdasarkan iman. Kalau iman kita tidak kuat, nggak ada pengharapan kita. Nah, jadi kalau iman kita kuat, ada pengharapan. Walaupun kita menderita seperti Tuhan Yesus, bahkan seperti Rasul Paulus, demi jemaat dia mau menderita, karena dia tahu jemaat itu adalah tubuh Kristus, tapi dia punya pengharapan. Walaupun dia mati menderita, ya, disalibkan, terbalik, tersiksa, tetapi dimenangkan oleh Tuhan Yesus, ya, bersama dengan Tuhan Yesus surga. Jadi orang percaya harus mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Itulah pengharapan kita.
Jangan andalkan pikiranmu. Jangan andalkan kekuatanmu, Amangina. Jangan andalkan hartamu. Jangan andalkan kepintaranmu. Itu sia-sia semua. Ya. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Karena Dia adalah pengharapan yang luar biasa. Dia akan memberkati anak-anaknya. Dialah sumber berkat itu. Dialah sumber kehidupan itu. Seperti sungai yang mengalir terus dan intinya berkat berkelimpahan bagi anak-anak Tuhan. Dan Dia bawa kita di padang rumput yang hijau. Seperti dalam Mazmur 23 itu. Nah, di tempat yang sejuk. Dan gak ada tongkatnya itu memegang kita. Supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Supaya jangan jatuh dalam dosa. Gadamu dan tongkatmu lah yang menyelamatkan aku. Nah, jadi jemaat Tuhan yang terkasih, tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini. Kita diharapkan di sini mengandalkan Tuhan. Menghadapi tantangan apapun, harus iman kita kuat. Ya, iman kita harus kuat. Cobaan apapun yang menerpa kita, badai apapun menerpa kita, seperti Rasul Paulus, dia tetap kuat, bertahan di dalam imannya. Nanti akhir zaman, banyak orang-orang murtad, gak tahan dengan siksaan. Bangsa melawan bangsa, perperangan, sakit, dan banyak nanti orang-orang meninggalkan Yesus karena banyaknya penderitaan itu, siksaan. Nah, jadi di sini mau dikatakan supaya kita tetap kuat sampai hidup kita, sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Amin. Nah, itulah pengharapan kita. Tantangan kita seperti ombak itu, badai itu, imanmu harus kuat. Karena ada lagu Batak itu. Na 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 na. Coba kita nyanyikan dulu nih. Nah, coba bisa di apa itu? Nah.